Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi, kita tetap mampu merasakan kasih dan kebaikan Allah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat-Mu hadir bagi kami semua, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan tidak sampai di situ Tuhan, tapi kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini agar mampu menyuarakan apapun yang ingin Kau sampaikan pada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama dari Mazmur 121. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur yang barusan kita baca merupakan sebuah kesaksian iman dari seorang pemazmur yang meyakini bahwa Allah lah yang menjadi penjaga dan penolongnya. Memangnya ada apa sih sampai si pemazmur ini mampu menyatakan keyakinannya dengan teguh? Rupanya saat itu sang pemazmur adalah seorang peziarah atau pelancong. Ia sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dalam konteks kehidupan saat itu, melakukan perjalanan jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Ketika dalam perjalanan, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, dan tentu hal itu terjadi di luar prediksi sang pemazmur. Bisa saja ketika berjalan, ketika sedang dalam perjalanan, sang pemazmur berjumpa dengan bahaya-bahaya seperti perampok, hewan buas, kemudian perbekalan habis, mereka jadi lapar, kelaparan, dan lain sebagainya. Namun demikian, di tengah situasi yang serba tidak pasti, yang penuh dengan ketidakpastian, sang pemazmur memilih untuk percaya seutuhnya pada Allah. Ia tidak tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Ia tidak tergoda untuk larut dalam kekhawatiran dan ketakutan yang ia alami, tapi ia belajar berserah seutuhnya pada penyertaan Allah dan meyakini bahwa pertolongannya datang dari Allah saja. Allah lah yang menjadi penolongnya, Allah lah yang menjadi penjaganya, Allah lah yang menjadi pemeliharanya, Allah lah yang menjadi tempat sang pemazmur ini untuk bernaung. Dan kalau kita baca ayat 8, ini merupakan janji Allah, bukan hanya bagi sang pemazmur, tapi bagi kita semua. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti pemazmur, kita pun adalah para peziarah kehidupan. Kita sedang berjalan di tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, dan karena ketidakpastian itu kita menjadi mudah takut, kita mudah khawatir, kita mudah cemas memikirkan apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi di depan nanti. Sama seperti perjalanan yang sedang dilakukan oleh sang pemazmur, ada begitu banyak bahaya atau masalah hidup yang dapat sewaktu-waktu datang menjumpai kita, ataupun mungkin sedang menghampiri kita saat ini. Misalnya kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami masalah ekonomi yang naik turun, kita mengalami banyak masalah yang ditimbulkan karena pandemi yang berkepanjangan ini. Di PHK, usaha bangkrut,
usaha harus berhenti, dan lain sebagainya. Konflik-konflik di rumah tangga, keluarga, gereja, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita merasa ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kita berduka karena benar-benar ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang dikasihi. Kita merasa dikhianati, kita merasa difitnah, kita merasa dijatuhkan. Dan ada begitu banyak gitu ya, masalah yang bisa saja menjumpai kita di depan nanti yang kita tidak tahu seperti apa. Pertanyaannya untuk bersama kita refleksikan, ketika situasi itu datang menghampiri, apakah kita akan tetap yakin dan percaya bahwa Allah selalu menjagaku? Ataukah kita lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan sendiri, memilih untuk terlarut dalam ketakutan dan kekhawatiran kita? Bersediakah Bapak, Ibu, dan saya melepaskan segala kekhawatiran, melepaskan segala kecemasan, dan dengan teguh mengatakan, Tuhan menjagaku, aku tidak perlu takut dan khawatir terhadap apapun. Kuncinya ada pada rasa percaya yang seutuhnya pada Allah. Ketika kita percaya bahwa Allah menjaga kita, maka segala bahaya yang menjumpai dapat kita lalui dengan tenang bersama dengan Allah. Rasa percaya itu harus kita pupuk setiap hari. Rasa percaya itu harus dibiasakan setiap hari. Rasa percaya itu harus kita latih setiap hari. Prosesnya bukan 1-2 hari jadi, tapi itu merupakan sebuah proses yang harus kita upayakan setiap hari. Dengan cara membiasakan hidup dekat dengan Tuhan, mau mendalami dan merenungi firman Tuhan, mau belajar untuk menghidupi dan melakukan firman-Nya, serta belajar melihat dan mengalami Allah setiap hari, merefleksikan kehadirannya lewat peristiwa-peristiwa dalam hidup, baik suka maupun duka. Ketika kita dibiasakan untuk dekat dengan Tuhan dan mengalaminya setiap hari, saat nanti bahaya hidup datang secara tiba-tiba, datang menghampiri kita dan seakan membuat kita takut dan cemas, kita akan mampu melaluinya dengan tenang. Karena rasa percaya itu sudah kita biasakan, sudah kita bangun setiap hari, dan kita sudah mengalaminya sendiri setiap hari bahwa Allah selalu menjagaku. Apapun kondisi hidupnya, tegang maupun tenang, Allah selalu menjagaku. Pertanyaannya, bersediakah kita belajar percaya pada janji-Nya? Maukah kita belajar percaya pada janji Tuhan bagi kita semua? Selamat melanjutkan peziarahan hidup ini. Ingatlah selalu bahwa apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, belajar dari Sang Pemazmur Tuhan, kami bersyukur untuk diingatkan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Apapun situasi hidup yang sedang kami alami, apapun kondisi hidup yang akan kami jumpai di depan nanti, bahaya seperti apapun yang nanti akan kami lalui, kami tahu dan kami mau belajar percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Ajar kami untuk membiasakan diri percaya padamu. Ajar kami untuk memupuknya setiap hari, membiasakan diri selalu dekat dengan Tuhan dan belajar percaya seutuhnya pada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.